Anda pilih yang mana? Lebih dengan interaksi atau lebih dengan pemberdayaan teknologi? Aku interaksi, Pak. Oke. Karena menurut aku itu satu-satunya peran dokter yang nggak bisa digantiin mesin gitu. Oke. Kita dari interaksi sama pasien, empati, dari mengerti apa yang pasien omongin. Iya. Kalau semuanya depends di teknologi, ya kita bisa diganti AI aja pada akhirnya. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Nadira Afifa, salah satu anak bangsa yang sangat membanggakan kita semua akhir-akhir ini karena prestasi yang luar biasa di sekolah yang luar biasa dan kesempatan yang langka untuk bisa memberikan pidato di sekolah tersebut. Nadira, kita ngobrol yuk. Halo ya. Pak Gita. It's a pleasure and it's an honor bisa kedatangan Nadira. Saya mau coba tanya Nadira mengenai masa kecilnya. Saya perhatiin Anda main flute. Betul, Pak. Iya kan, main musik. Terus Anda lahir di Jakarta tanggal 14 Maret Benar. tahun 95. Betul. So you are 25 years 25. old. Nah, bisa diceritain nggak growing up di Jakarta itu gimana? Terus apa yang memberikan Anda tuh pengaruh yang luar biasa sampai Anda bisa kesini sekarang? Tentang growing up menarik sih, Pak. Jadi aku sebenarnya dulu di Bekasi tinggalnya. Okay. Dulu tinggal di Bekasi, jadi memang dari kecil itu udah di TK Bekasi, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Okay. Dan menurut aku yang aku highlight dari masa kecil aku dan how I grow up itu dari didikan orang tua sih. Okay. Jadi, Mama, papa? Both, tapi lebih ke mama kali ya, yang in charge untuk benar-benar. Tiger mom atau? Tiger mom. Tiger mom, Yes. Okay. Terus? Jadi emang banyak hal yang ditanemin sama mamaku dari kecil dan itu diulang-ulang sampai akhirnya tuh dalam alam bawah sadar jadi aku keinget terus dan itu selalu aku terapin gitu. Apa prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh mama? Mamaku tuh selalu bilang, aku cerita juga di pidatoku yang aku harus mimpi tinggi banget, pokoknya nggak boleh ada yang batasin, karena yang batasin cuma pikiran sendiri. Itu yang selalu mamaku bilang. Dan dari kecil emang aku tuh orangnya selalu takut untuk nyoba gitu, kayak mungkin gak ya masuk sekolah ini, mungkin gak ya nulis di sini atau main ini. Tapi mama yang selalu bilang, oh coba aja, kalau misalnya nggak dapet ya udah, pokoknya aimingnya tuh selangit, nanti kalau jatuh masih di awan gitu lah, kira-kira. Terus juga makin aku grow up, aku juga jadi banyak belajar bukan cuma dari mama papaku, tapi dari kakak-kakakku juga jadinya. Kayak menurut aku sih mereka yang selalu buka jalan. Ya? Kakakku laki 2. Dan perempuan. Satu perempuan yang pertama, yang kedua laki-laki. Mereka tuh yang selalu buka jalan kalau menurut aku sih. Mereka yang pertama kali ke misalnya perguruan tinggi negeri, terus S2, beasiswa. Dan aku cenderung aku tinggal ngikutin jalan mereka atau mungkin lebih baik gitu. Jadi banyak aku tuh semua yang aku pelajari itu sebenarnya basically nyontoh dari apa yang kakak abangku lakukan dan juga dari didikan mama papaku. Dan dari kesalahan mereka juga. Betul banget. Oke. Lebih banyak kesalahan atau lebih banyak yang betul yang Anda pelajari? Both sih Pak. Kalau dari mereka sebenarnya aku lebih banyak kesuksesan mereka yang aku pelajari. Gimana aku bisa achieve at least mereka dan lebih baik lagi kalau bisa lebih gitu. Dan memang mamaku tuh membuat kayak environment di keluarga kita itu saling support tapi saling compete juga in a good way gitu. Jadi kalau kakak bisa segini, Ira bisa segini. Aku di rumah dipanggil Ira. Diadu-adu terus ya? Iya, tapi in a good way. Jadi nggak pernah ada yang tersinggung atau apa. Cuma jadi kita harus aimingnya higher lagi, jangan cuma ngikutin yang udah pernah doang gitu. Hanya sebatas di hal-hal akademis atau di non akademis juga, extracurricular activities atau apa gitu, disuruh ikut debat, suruh ikut olahraga, suruh ikut main musik, itu juga mama juga tanamkan kalau seperti itu? Kalau itu menurutku itu dari aku sendiri, lama-lama aku kayak jadi outlier di keluarga ya. Jadi kakak nggak ikut aktivitas extracurricular? Kakakku enggak, abangku enggak. Jadi aku growing up emang dari keluarga yang mungkin bisa dibilang pas-pasan ya Pak ya. Jadi kalau untuk sekolah itu cukup, tapi kalau untuk tambahan sesuatu yang kayak tersier lah, kayak main musik atau sport itu sulit gitu. Kalau misalnya nggak penting-penting banget nggak usah lah kayak gitu. Nah tapi emang waktu aku sendiri SMP gitu udah mulai belajar, oh kayaknya desain bisa belajar sendiri deh dari YouTube lah atau beli buku di toko buku terus aku baca di toko buku terus aku praktekin di rumah.
Terus, tapi kan makin lama ekonomi juga makin bagus. Pas aku udah mulai sekolah S1, baru mulai tadi yang belajar main musik, main flute. Oke. Mata pelajaran apa yang Anda suka waktu SMP atau SMA? Matematika. Oh ya? Matematika banget. Wow. Biologi justru aku nggak suka, tapi end up jadi dokter. Agak-agak sama. Saya juga nggak suka kimia sama biologi. Karena menghafal sih, jadi aku kurang suka gitu. Oke. Bagian dari matematika apa yang Anda sukai? Bagian dari matematika spesifik di babnya atau gimana, Pak? Mau differential equations, linear algebra, kalkulus atau apa gitu? Aku sebenarnya suka apapun di math, tapi aku lebih suka kayak di math itu aku bisa menurunkan rumus sendiri. Kayak aku bisa pakai nalar aku sendiri instead of cuma ngafalin yang ada di buku gitu. Dan kayak kalau dulu di sekolahku itu sering ada quiz gitu, Pak. Jadi kayak cepet-cepetan, kayak gurunya ngasih soal di papan tulis, terus kita cepet-cepetan, dan aku kayak ngerasa aku blessed banget nih, karena aku nggak pernah ngafalin, jadi soal apapun aku bisa nurunin gitu, dan akhirnya cepet ke gurunya kayak gitu. SMP di mana? Dulu aku SMP di SMP 1 Bekasi, SMA di SMA 1 Bekasi, jadi emang negeri di Bekasi banget. Terus ya, SD-nya juga di Bekasi? SD juga di Bekasi. Terus keputusan untuk ke UI itu gimana sih? Prosesnya? Untuk ke UI, nah itu tadi ada bagian yang memang aku ngikutin dari kakakku kan. Kakakku tuh di UI ngambil mesin, teknik mesin. Terus kebetulan dari di keluarga emang selalu pengen aku jadi dokter gitu. Jadi ada part arahan dari keluarga siapa tuh? Mama? Orang tua, ibu, bapak, dan bahkan keluarga besarku kayak tante, om. Karena nggak ada di keluarga yang dokter, biasalah Pak, dokter selalu dianggap kayak profesi yang atas. Terus aku selalu di-encourage untuk ke sana. Awalnya emang aku nggak mau, tapi ternyata memang didukung juga dari guru-guru. Ngerasa mungkin kayaknya aku lebih cocok passionnya di sana, dari secara skill juga mungkin mampu untuk di sana. Dan aku cari-cari kira-kira mana nih kayak 10 besar mungkin yang kedokteran di Indonesia apa. Akhirnya aku end up apply di FKUI. Dan waktu di SMP atau SMA tuh mulai dengan apa ya, keinginan untuk mempersu kedokteran tuh pernah ada nggak sih selain tekanan dari orang tua atau anggota keluarga? Kalau aku tuh dari kecil pengen jadi arsitek Pak sebenarnya. Jadi papaku tuh arsitek. Aku dari kecil sering lihat di kamar papa tuh ada meja gambar yang gede. Kalau dulu arsitek kan belum pakai software ya Pak. Masih pakai meja gambar. Terus aku suka ikutan gambar di sana. Terus aku suka matematika. Jadi aku rasa kayaknya arsitek nih cocok banget gitu. Cuma pas aku memang dari kecil pun udah diarahkan dokter terus dan itu udah lama-lama ada kedoktrin juga. Baru kelas 3 SMA banget deh terakhir banget. Putusannya. Kayak aku harus apply apa nih di form. Akhirnya aku mutusin ya udahlah nyenengin orang tua dulu. Jadi aku apply FKUI gitu. Masih ada nggak sekarang keinginan untuk gambar atau melakukan arsitektur atau apa gitu? Masih, jadinya itu aku kayak selalu mengasah kayak desain di Photoshop atau kayak di Adobe Illustrator. Masih lanjut sekarang Pak kalau desain. Cuma aku nggak pernah nyesel untuk ngambil dokter juga karena memang ternyata passion aku juga di dokter tuh besar banget gitu. Nah terus waktu di UI ada nggak pengalaman-pengalaman yang khusus atau yang spesial atau apa gitu yang membentuk Anda gitu loh? Jadi aku waktu itu sempat ngobrol sama Bu Sri Mulyani Pak. Jadi beliau pernah bilang jangan sampai jadi arogan karena semakin arogan justru semakin tumpul. Nah itu yang sebenarnya aku kayaknya itu yang aku rasain waktu aku S1 gitu. Aku selalu ngerasa jalan aku mulus banget nih dari kecil sampai sekarang di FKUI. Gak pernah nggak ada hambatan yang berarti dan tanpa sadar kayaknya jadi arogan gitu loh Pak. Aku kayak nggak terlalu belajar juga, nggak terlalu merhatiin guru gitu. Dan waktu di FKUI itu akhirnya aku ada beberapa kelas yang aku fail. Jadi aku mundur, koasnya mundur, terus wisudanya terlambat, pelantikan dokter telat. Dan itu tuh sebenarnya di samping bikin emang pendidikannya telat, jadinya justru kayak bikin minder juga sih. Kayak aku nge-value diri aku lebih rendah dari yang biasanya gitu. Misal tadinya aku nilai diri aku 10, sekarang jadi cuma 5, jadi 4. Nah, malu sama teman-teman. Karena menurut aku selalu kayak dikenal sebagai orang yang mulus-mulus aja gitu, sukses-sukses aja. Terus ternyata kok jadi termasuk golongan yang bawah nih gitu, dan itu malu banget. Terus justru tapi karena gagal itu sih lama-kelamaan balik ke bumi. Aku juga jadi kayak ada dua sisi ini yang bisa aku lihat kalau orang gagal tuh antara jadiin titik balik atau titik
berhenti gitu. Ya. Dan untungnya aku jadi titik balik. Justru aku malah semakin semangat setelah gagal itu. Gimana ya paling nggak value aku ngeliat value aku tuh tinggi lagi gitu. Untuk diri aku sendiri dan kepercayaan diri aku sendiri. Jadinya itu dari diri sendiri aja atau ada ekosistem di sekitarnya yang membantu, memberikan coaching, nasihat, advokasi atau apa untuk bangkit lagi? Sebenarnya sih nggak terlalu ada ekosistem lain yang membantu ya. Biasa. Lebih ke keluarga aja lagi-lagi. Kayak aku cerita ke keluarga dan mereka menguatkan. Dan akhirnya aku justru jadi mulai coba untuk conference, untuk kayak lomba-lomba di luar negeri. Dan itu tanpa sadar juga jadi CV yang bagus banget buat aku pas akhirnya apply ke Harvard gitu. Kemana aja ke luar negeri waktu di UI? Waktu di UI aku conference-nya ke Prancis sama ke Jepang. Koasnya di Jepang, di Belanda. Di Saint-Luc itu kan? Iya, di Saint-Luc. Kok Bapak udah tahu? Yeah. Bisa telepati gitu? Enggak. Iya, di Saint-Luc. Sempat di Saint-Luc, terus di Erasmus juga. Mana yang lebih menarik? Atau dua-duanya cukup sangat menarik? Atau mana yang lebih gitu? Beda-beda. Kalau di Jepang aku ngerasa mungkin profil penyakit lebih sama karena orang-orangnya juga profilnya sama Asia. Tapi di situ yang aku menarik kayaknya mereka lebih depends on technology instead of knowledge dari dokternya gitu. Kita selalu di-encourage untuk 80% diagnosis tuh dari history taking. Dari ngobrol sama pasien. Tapi di sana seolah-olah 80% tuh dari lab, dari yang di Prancis. Di Jepang. Yang di Jepang. Jadi dari CT scan, dari lab nggak terlalu depend sama knowledge dokternya sendiri. Kalau di Belanda justru sama kayak di Indonesia. Jadi mereka lebih jago untuk ngobrol, ngambil diagnosis dari sana, dan aku jadi lebih banyak belajar juga waktu di Belanda. Itu ngaruh ke filosofi proses belajar kan? Betul. Iya kan? Betul, Pak. Anda pilih yang mana? Lebih dengan interaksi atau lebih dengan pemberdayaan teknologi? Aku interaksi, Pak. Karena menurut aku itu satu-satunya peran dokter yang nggak bisa digantiin mesin gitu. Kita dari interaksi sama pasien, empati, dari mengerti apa yang pasien omongin. Kalau semuanya depends di teknologi ya kita bisa diganti AI aja pada akhirnya. Wah itu menarik tuh. Nanti saya mau pick up itu. Tapi gini, kalau itu mungkin juga berkorelasi dengan budaya Asia kan. Karena Asia kita lebih ingin berinteraksi kan, berbudaya dan segalanya. Tapi cukup agak merupakan paradoks kan. Kalau di Jepang itu mereka juga budaya Asia kan. Tapi mereka lebih memberdayakan teknologi. Observasi Anda gimana? Pandangan Anda? Mungkin kalau aku ngerasa di sana resource-nya jauh lebih memungkinkan dari segi finansialnya, Pak. Jadi pasien di sana itu nggak ada keberatan untuk mereka dicek segala macam yang itu biayanya tinggi. Insurance mereka sangat mengcover itu semua gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita nyari jalan gampang itu dengan teknologi, dengan lab segala macam penyakit pasti ke-detect gitu. Nah kalau di Belanda itu memang insurance-nya agak terbatas, jadi mereka rely on dokternya bukan teknologinya. Sama seperti keadaan kita di Indonesia gitu, nggak bisa cari gampang dengan lab. Nah waktu studi di UI itu ada pengalaman di Indonesia juga nggak yang membentuk atau yang mempengaruhi pola pikir Anda ke depan? Kalau di UI aku banyak belajar dari dosen-dosen aku ya Pak, dosen aku di rumah sakit. Jadi memang yang aku salut adalah dokter-dokter di alma materku, karena aku nggak tahu di alma mater lain. Mereka itu bisa membagi porsi diri mereka untuk yang mana sih untuk mengabdi dan yang mana untuk mereka sustain hidup, perlu cari uang gitu. Jadi kalau untuk mereka kan di RSCM prakteknya ya Pak, di Cipto Mangunkusumo mereka itu benar-benar dedicating themselves saja, nggak cari uang, kerja dari pagi sampai malam, termasuk kayak untuk membina koas-koas dan mahasiswa-mahasiswa kayak aku waktu zaman itu gitu. Tapi ada waktunya mereka mungkin waktu weekend mereka cari praktek di tempat lain, rumah sakit swasta yang emang di situ untuk middle upper dan tujuannya untuk mencari uang untuk mereka hidup. Jadi mereka porsinya jelas dan akhirnya dokter itu jadi nggak nyari duit banget gitu. Jadi bisa porsinya jelas. Itu kalau saya lihat kayak di Amerika Serikat lah ya. Orang Amerika Serikat keturunan Asia. Itu kayaknya tuh tekanan untuk belajar menjadi dokter. Itu tinggi sekali kan. Betul. Dan saya kadang-kadang agak-agak bergurau dalam arti kata itu lebih karena prestis. Betul. Bukan kemuliaan ilmu kedokteran atau menjadi dokter. Nah, pandangan Nadira gimana tuh mengenai hal-hal seperti itu?
Untuk kebanyakan orang masih memang profesi dokter untuk sekedar prestis sih Pak. Jadi terutama untuk keluarga atau orang tua yang mengencourage anaknya untuk jadi dokter itu biasanya mereka memang memandangnya itu profesi yang tinggi secara prestis gitu. Aku juga lihat itu lebih banyak di budaya Asia memang karena orang-orang yang biasanya dipatri untuk jadi dokter tuh orang Chinese, terus India yang paling sering aku temuin. Sementara untuk di US dan segala macam itu nggak terlalu jadi hal yang profesi tinggi jadi patokan gitu. Dan itu salah satunya juga karena strata tenaga medis tuh beda-beda. Kalau misalnya di negara berkembang kayak kita dan India, dokter itu dipandang yang paling atas, bawahnya perawat, terus bidan dan lain-lain. Sementara di negara lain, mau jadi dokter, jadi nurse itu sama susahnya dan prestisnya tuh sama. Gitu. Betul. Nah, kalau menurut Anda, ini ada dua hal yang saya mau angkat. Statistik mengenai jumlah tempat tidur per 1.000 orang di Indonesia. Tempat tidur rumah sakit yang masih sangat suboptimal, ya kan? Di bawah 2 per 1.000. Jumlah dokter yang di bawah 1 per 1.000 orang. Itu jauh di bawah metrik-metrik OECD kan? Betul. Nah, Anda kan baru aja lulus dengan S2 ilmu public health, ya kan? Itu ke depannya gimana tuh Indonesia? Penyikapannya. Benar Pak, jadi kalau untuk, aku kurang tahu kalau jumlah hospital bed, tapi kalau dokter memang masih 1:1.500. Betul. Jadi artinya masih jauh banget dari yang ditargetkan gitu kan. Betul. Kalau US itu 1:300, jadi kurang lebih 5 kali lipatnya kita harus kayak gitu ya. Menurutku masalahnya banyak sih. Yang pertama memang itu juga 1:1.500 masih congested di Jakarta atau di Jawa Barat gitu. Jadi nggak merata pula. Distribusinya juga nggak itu. Distribusinya nggak merata. Nah, menurutku untuk kedepannya memang perlu lagi dicanangkan untuk putra-putri daerah itu harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin, misalnya untuk jadi profesi dokter atau engineer. Dan pada akhirnya diharapkan mereka berada di areanya masing-masing untuk mengabdi di sana gitu. Jadi dengan harapan semua orang jumlahnya rata, dokternya dan juga kualitinya juga rata. Untuk sekarang sih di Indonesia memang masih diterapin internship kalau untuk dokter Pak. Jadi setelah lulus dari kedokteran memang setahun wajib di daerah. Waktu itu aku pilih di Lombok. Kenapa di Lombok? Di Lombok karena pantainya bagus. Pantainya bagus ya. Aku pilih karena aku waktu itu lagi passionate banget soal stunting Pak. Sampai sekarang sih. Jadi soal kesehatan anak. Luar biasa. Sebenarnya kalau yang untuk nomor 1 stunting itu di Flores, di NTT, tapi sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan, betul. Tapi udah mendingan sih beberapa tahun terakhir. Udah turun 8% dalam 5 tahun. 37 ke 30-an kan? Iya. Sekarang terakhir 27,7 kalau nggak salah. Iya. Even better. Even better sih. Cuma masih jauh dari yang ditargetkan Pak. At least harus kurang dari 20%. Iya. Nah, berapa lama lagi? Kira-kira bisa turun di bawah 20%? Harusnya di sebelum tahun 2030 Pak, sebelum bonus demografi yang pertama. Cuma kalau untuk progresnya sekarang memang lambat banget Pak. Kemarin juga untuk penurunan 8% itu beberapa orang juga skeptical karena sebenarnya kita usahanya belum maksimal untuk progres sebanyak itu gitu. Jadi masih bingung mana capai strateginya gimana. Ya di atas kita kan India, Pakistan. Juga, kan. Tapi kalau menurut Anda stunting nih apakah satu hal yang sangat bisa diselesaikan dalam lifetime kita? Dalam lifetime harusnya bisa ya Pak, dan memang harus bisa gitu karena mungkin yang orang-orang banyak nggak tahu itu lebih ke wawasan tentang stuntingnya itu sendiri. Apakah anak saya stunting atau enggak? Karena menariknya di Indonesia bukan middle lower yang stuntingnya banyak Pak, justru middle upper pun sama, proporsinya benar-benar sama gitu. Dan harusnya kan stunting itu kekurangan gizi kronik dan lebih identik sama orang yang mungkin kurang makan, kurang nutrisi. Tapi nyatanya di Indonesia yang orang yang atas-atas pun juga stunting tanpa kita ketahui gitu. Itu lebih karena salah makan atau kurang makan? Jadi lebih ke kompleks sih Pak, karena untuk yang upper class gitu. Stunting itu developnya dari mulai kita masih di janin sampai kita usia di bawah 2 tahun. Dan kalau upper class mungkin lebih ke kesalahan makan sih. Orang Indonesia itu sangat heavy di karbohidrat. Sangat. Jadi harus nasi tapi nggak pernah yang micronutrientnya itu dipedulikan gitu. Iron, zinc dan segala macam. Dan itu yang pola yang kebanyakan salah di orang yang justru mampu gitu, karena mereka nggak ngerti porsinya harusnya seperti apa. Nah itu kalau menurut Anda
gimana bisa mengubah diet masyarakat luas di Indonesia untuk supaya problem stunting kita tuh menurun di bawah 20% idealnya. Dan karena saya bisa mengkorelasikan itu ke produktivitas kan. Benar. Ya kan kalau kita malnutrisi semenjak kecil usia 5 tahun ke bawah, itu kan ya ujung-ujungnya nanti produktivitas kita akan sangat tergerus kan. Nah itu gimana tuh? Karena itu nanti bisa dikorelasikan lagi ke kesenjangan. Betul. Ya, kompleks banget ya. Gimana? Untuk mengubah pola makannya gitu. Iya. Yang pertama, saya nggak makan nasi. Udah 6 tahun. Bagus ya, Mbak. Ya kan? Karena saya ingin mengurangi konsumsi karbo dan nggak tahu gimana saya ngerasa agak lebih sehat. Tapi bukan berarti ini mutlak harus dilakukan. Tapi kita harus cari balance lah, keseimbangan antara karbo dan non karbo. Proteinnya juga harus dipompa kan. Banyak sih caranya Pak. Sebenarnya untuk pola makan itu yang paling penting orangnya tahu dulu nih secara wawasan. Gimana sih harusnya piring yang ideal untuk anak kecil, terutama mereka yang di bawah 2 tahun gitu. Porsinya harus tahu. Terus habis itu memang masalahnya kalau healthy diet itu selalu less affordable dibandingin yang non healthy diet. Betul. Kayak untuk minuman bersoda, hampir saya sebut merek kan. Minuman bersoda, terus untuk dairy itu semuanya jauh lebih murah dibandingin kalau kita belinya yang carbonated, yang iron doang atau yang lebih sehat lah, jus segala macam. Jadi mungkin itu yang perlu stakeholdernya pemerintah yang paling besar, gimana sih caranya bisa bikin ini tuh lebih affordable healthy diet buat orang-orang gitu. Oke, tapi sosialisasinya gimana tuh? Sosialisasinya banyak. Kalau sebenarnya dari Kementerian Kesehatan mereka udah ada Germas, jadi gerakan masyarakat sehat. Mereka bikin modul, bikin kayak billboard dan penyuluhan di puskesmas tentang gimana sih harusnya pola makan yang benar, terus pola hidup yang benar kayak gitu. Cuma lagi-lagi menurut saya yang paling penting perannya dari dokter lagi. Kita tahu ada buku KIA kalau Bapak pernah tahu dulu. Itu dipunyai ibu-ibu, tapi at the end karena dokter waktunya sempit banget sama pasien, nggak pernah beneran dijelasin gitu. Padahal semua dari situ, termasuk untuk penanganan stunting tadi. Gitu. Kalau pemberdayaan teknologi gimana untuk kepentingan sosialisasi seperti itu? Itu juga bagus banget. Jadi kalau pipanya udah ada, namanya HP kan. Nah bener. itu gimana untuk bisa dimanfaatkan gitu? Sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia udah ada apps namanya Primaku Pak, dan ini helpful banget sekarang. Jadi mereka bikin apps yang bisa mantau jadwal vaksin anak, terus bisa ngasih berat badan, tinggi badan, kita plot di kurvanya di situ, kurva WHO, langsung ketahuan anaknya yang gizi buruk kah atau stunting atau apa. Dan itu lagi-lagi sosialisasinya yang memang belum maksimal sih, karena dari secara teknologi sebenarnya udah ada apps-nya, tapi belum dimanfaatkan lebih banyak orang gitu. Oke, kita udah ngobrol mengenai stunting. Satu lagi yang sering saya coba pelajari itu adalah diabetes. Ya kan di dunia ini kan ada mungkin 370 sampai 400 juta orang yang kena diabetes kan. Tapi yang high risk itu mungkin 200-300 juta lagi. Nah, di Indonesia tuh proporsinya juga nggak kecil. Benar. Mungkin karena kebanyakan makan donat atau kebanyakan makan apa kan. Nah, beras juga, nasi kan. Itu gimana tuh? Kalau sangat berkorelasi dengan omongan-omongan Nadira loh, terkait dengan diet dan segalanya kan. Penanganan diabetes gimana tuh ke depan? Karena itu kan ya bisa dibilang sumber penyakit-penyakit lainnya juga kan. Sebenarnya untuk diabetes itu sangat-sangat bisa di-prevent ya Pak. Tapi sayangnya tidak bisa diobati. Jadi once kita kena diabetes cuma bisa dikontrol, nggak akan pernah hilang gitu. Nah, jadi yang usaha yang perlu digerakkan emang di usaha preventifnya dulu. Dan itu yang biasanya porsinya paling sedikit diterapin di fasilitas kesehatan manapun. Kita tahu ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Kuratif itu kalau orang udah sakit terus diobatin. Rehabilitatif kalau orang udah nggak bisa ditolong lagi sehingga rehabilitasi aja. Selalu heavy portion di dua hal itu. Sementara di preventifnya ini dari dananya kurang, dari interest dari tenaga medis untuk melakukan juga kurang gitu. Untuk pencegahannya ke depannya balik lagi ke healthy diet yang harus diterapkan sih Pak. Rumah tangga, tingkat rumah pendidikan di sekolah, dan di komunitas. Masalahnya sama Pak, lagi-lagi karena yang murah itu justru yang non healthy gitu. Yang healthy itu selalu jadi pilihan yang kayak lavish banget, kayak terlalu mahal gitu. Oke, Anda optimis nggak diabetes bisa teratasi dalam jangka menengah? Jangka menengah tuh dalam berapa tahun Pak? 5-10 tahun. 5-10 tahun, as in
turun persentasenya bisa. Karena jujur saya tuh ayah saya dulu diabetes dan saya cukup percaya bahwa ini lifestyle. Benar. Ini gaya hidup. Kalau tipe 2 ya. Kalau tipe 1 sih selesai. Ya kan? Tinggal gimana produksi insulinnya aja kan. Betul. Nah, itu gimana untuk bisa mengubah gaya hidup. Dan saya agak-agak percaya bahwa itu juga bukan hanya preventif tapi kuratif juga. Iya kan? Remedial. Nah, itu optimis nggak, Nadira? Kalau sosialisasi pelajaran dan pendidikan ini benar-benar optimal gitu loh. Kalau dalam 5-10 tahun untuk kurang presentasinya bisa, Pak. Signifikan? Bisa signifikan, tapi usahanya juga harus jauh lebih signifikan dari sekarang. Nggak bisa as it is. Apa yang game changing menurut Anda? If you were the Minister of Health. Berat banget. What would you do? Iya. Ya, ini kan hypothetical. Pertama pastinya, jadi kalau di India itu mereka ada namanya ASHA, Pak. Jadi ASHA ini adalah kader untuk ibu-ibu kader lah yang benar-benar door to door ngasih penyuluhan, meriksa gula dan segala macam. Kalau emang saya punya capability sampai Menteri Kesehatan sih, saya pengen beneran memberdayakan si kader-kader kita ini. Karena kader ini yang biasanya untuk usaha preventif justru. Nah, tapi sayangnya memang kalau kader nih biasanya porsi kerjanya banyak, tapi untuk secara remunnya itu dikit banget, Pak. Jadinya ngebuat mereka nggak ada certain KPI lah untuk bisa kerja yang maksimal gitu. Jadi kalau saya Menteri Kesehatan sih, saya pengen nyontoh India aja dengan ASHA-nya mereka. Saya dengan, aja kan? Iya, saya dengan kader kita. Ada berapa tuh kader-kadernya di India? Di Indonesia? Ya, kalau untuk 500 kabupaten kota provinsi, kira-kira perlu berapa kader? Saya nggak bisa bilang berapa, tapi untuk per RT biasanya mereka punya 4-10 kader. Dan semestinya bisa. Jadi jumlahnya sangat banyak, benar. Iya. Tapi sekarang memang heavy di pelayanan ibu hamil sama anak balita. Jadi kalau mau maksimal diberdayain juga untuk non-communicable disease kayak hipertensi, diabetes gitu. Bahkan di India tuh udah ada kebijakan di mana kalau melahirkan itu di mana aja, di private atau public hospital itu ditanggung sekarang. Oh iya, benar. Jadi itu ya it's pretty much universal healthcare. Iya. Tapi itu untuk mencegah komplikasi yang bisa terjadi dalam proses melahirkan. Nah, itu kalau menurut saya tuh cukup ya beda lah. Iya, Pak. Game changing. Jadi Anda kalau melihat di tiap RT atau kelurahan itu diberdayakan beberapa kader, itu bisa ya menurunkan tingkat diabetes ini. Bisa banget. Waktu saya di Harvard karena diskusinya selalu berat di peran kader, terus gimana WHO sangat mengencourage peran kader, tapi itu nggak terlalu saya rasakan waktu di Indonesia sih. Ya. Kualitas atau kualifikasinya apa yang dibutuhkan untuk menjadi kader? Kader itu sebenarnya ini plug and play atau agak rumit untuk mengkaderisasi seorang kader? Untuk kader itu kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada kualifikasi, Pak. Jadi nggak perlu dari background medis. Sebenarnya siapapun dan lebih penting itu dia prominent di masyarakat. Jadi dia orang yang di-respect dan biasanya perempuan. Nah, tapi sayangnya untuk pertama kali kader tuh dulu di zaman Pak Soeharto, Pak. Terus sekarang itu kader memang proses kaderisasinya nggak pernah ada sertifikasi yang formal. Jadi selalu dari kader sebelumnya ngajarin dan itu selalu yang dilakuin gitu. Dan nggak ada renew juga secara knowledge. Mungkin kan kalau di medical selalu berubah-ubah kan, dan itu nggak pernah ada gitu. Jadi tinggal memanage dengan benar aja sih ibu-ibu kader ini. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Nah, pandangannya Nadira gimana tuh mengenai temuan-temuan untuk bisa merekayasa syaraf dan otot supaya kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang cukup kronis selama ini dan sangat mengorbankan banyak lah. Duh, kalau sama Pak Gita berat banget ya topiknya. Sorry.